kerajaanmu. Jadilah kehendakmu dalam hidup kami. Haleluya. Kami buka hati, datanglah Engkau Tuhan, bertahta di dalam hati kami. Seluruh hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Bila Allah yang beserta kami, maka kami tidak akan takut. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana, menyertai kami. Dibesarkanlah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta dengan kita. Immanuel, sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari angkat pujianmu kepada Tuhan di tempat, di rumah, dengan keluarga, dengan sanak saudara. Katakan, Hosana, Hosana bagi Yesus. Wow. Wow. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yes. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangan saudara. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, yeah. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Yes. Tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, yes Lord. Hosana, 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 Hosana,
Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan berkenan dengan pujian umatnya. Mari bangkit berdiri dengan saudara-saudaramu, dengan keluargamu. Dan kita nyanyikan pujian ini. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Pemimpis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Dia mampu memulihkan hidupmu. Datanglah pada Tuhan dengan pujian. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah. Engkau besar Tuhan. Amin. Engkau memulihkan umat-Mu. Yeah. Sanggup memulihkan. Jangan patah semangat. Dia ada bersamamu. Rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, Tuhan besar. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah yang besar. Dan dia tidak terbatas oleh waktu, dia tidak terbatas oleh sekat-sekat rumah. Dia mampu menembus, dia mampu bekerja. Asal kita mengangkat iman kita kepada dia. Kalau hari ini saudara-saudara mulai patah semangat, mulai bertanya-tanya lagi, butuh Tuhan.
He is a way maker. Dia akan membuka jalanmu. Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan membangkitkan semangatmu. Sebab dia nyata. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our. Imani, dia ada bersama-sama dengan engkau. Masuk dari rumah ke rumah, menjamah orang-orang yang satu hati, meminta dia bekerja. I worship you. I worship you. Yeah, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, satu hati kami. Hey, I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Yes, I worship. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, you mending every heart. I worship you. I worship You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Rasakan kehadirannya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop, yeah. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working.
never stop, you never stop working, you never stop, You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Promise keeper. light in the darkness. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you Itulah Engkau Tuhan. Waymaker, miracle worker. promise keeper, Light in the darkness, my God. That is who that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, waymaker, promise keeper. Hallelujah. Light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, Miracle worker. promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Kami percaya Tuhan dengan iman. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan Engkau akan bekerja di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pada masa ini, dalam situasi pandemi semacam ini, pembatasan sosial pada masa ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Bukan hanya kesehatan fisik kita atau kesehatan finansial kita, namun juga mempengaruhi aspek emosional, bahkan aspek spiritualitas dalam kehidupan kita. Dan salah satu dampak emosional yang cukup lumrah kita jumpai yaitu kebosanan atau boredom. Perasaan bosan sesungguhnya merupakan emosi yang lumrah, emosi yang jamak kita jumpai bahkan tanpa pandemi sekalipun. Emosi ini, perasaan bosan ini sesuatu yang jamak kita jumpai dalam diri setiap orang, terlepas dari gender maupun usianya. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana kebosanan ini atau boredom ini mempengaruhi kehidupan kita, khususnya pada masa pandemi ini dengan pembatasan sosial yang ada, pembatasan jarak yang ada, bagi sebagian orang itu mempengaruhi dengan sangat signifikan. Mengutip seorang penulis Rusia yang bernama Leo Tolstoy, dia merangkumkan ketika berbicara mengenai boredom atau kebosanan. Dia menyatakan demikian, kebosanan itu adalah a desire for desire. Sebuah hasrat untuk hasrat. Mengapa demikian? Karena kebosanan itu adalah hasrat atau keinginan yang sangat kuat sebenarnya. A strong desire untuk melakukan sesuatu namun dihambat oleh kurang atau lemahnya hasrat untuk melakukannya. Jadi ada dorongan untuk melakukan sesuatu namun pada saat yang sama tidak mampu melakukannya karena dihambat oleh kurangnya semangat, dorongan untuk melakukan hal tersebut. Seorang penulis yang lain, Canadian American yang bernama Saul Bellow,
menambahkan bahwa kebosanan adalah rasa sakit dari kekuatan yang tak terpakai. Kebosanan adalah rasa sakit dari kekuatan yang tak terpakai. The pain of unused powers. Kadang-kadang situasi dan kondisi dalam hidup datang dan melanda kehidupan kita dan seringkali dapat memicu kebosanan dan itu tak terhindarkan. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mengenali dan mengantisipasi serta tahu bagaimana cara kita menghadapi ketika kebosanan itu hadir menyapa dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk kita menilik kebosanan ini atau boredom ini melalui lensa psikologis dan spiritual. Bagaimana kita memahami dan mengenali kebosanan ini atau boredom ini melalui lensa ini. Dari sisi psikologisnya seperti apa sebenarnya, apa yang terjadi di dalam diri kita sehingga memicu munculnya kebosanan. Lalu kemudian kita juga akan melihat sebagai orang percaya bagaimana kita menghadapi kebosanan yang sesuatu yang lumrah dijumpai. Namun sebagai orang percaya bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengatasinya, atau bahkan bagaimana kita mengantisipasinya sebelum itu terjadi atau muncul di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan melihat perspektif psikologis atau memahami kebosanan ini dari lensa psikologis. Apa sesungguhnya kebosanan ini? Kalau kita melihat dari sisi emosional, dari sisi kondisi psikologis seseorang. Secara psikologis, kebosanan bisa muncul ketika seseorang sebenarnya merasa energik, namun tidak dapat menyalurkan energi tersebut. Atau kebosanan juga bisa muncul ketika seseorang merasa kesulitan untuk berfokus dalam mengerjakan satu tugas, satu pekerjaan. Atau pada kasus-kasus tertentu, kebosanan juga bisa muncul ketika seseorang berhadapan dengan perasaan tidak nyaman, berhadapan dengan pikiran-pikiran yang tidak mampu dikontrol atau dikendalikan. Dan secara psikologis, kebosanan ini ditandai dengan perasaan hampa, disertai rasa frustasi. Mengapa menjadi frustasi? Karena tidak mampu mengelola perasaan hampa yang muncul. Jadi kebosanan, boredom itu ditandai dengan rasa hampa, emptiness, rasa kosong, dan juga akhirnya disertai dengan rasa frustasi karena merasa tidak mampu untuk mengatasi rasa hampa tersebut. Sehingga apa hasilnya? Hal ini kemudian menyebabkan seseorang akan terpengaruh dalam cara dia berfokus dan berkonsentrasi. Kebosanan itu bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu, sehingga tidak bisa fokus pada akhirnya. Bukan hanya itu saja, akan menyebabkan menurunnya ketertarikan pada hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ketika seseorang kemudian mengalami penurunan ketertarikan kepada hal-hal di sekelilingnya, apa yang terjadi? Kecenderungannya menjadi apatis pada akhirnya, apalagi menjadi jenuh, fatigue, menjadi gelisah, atau bahkan kemudian cenderung menjadi senewen akhirnya, jadi sensi. Yang sebenarnya itu dipicu oleh perasaan bosan. Kebosanan juga merupakan indikator. Jadi kebosanan itu sendiri adalah sebuah indikator, petunjuk bahwa ada emosi-emosi yang lain sebenarnya di dalam diri kita yang sedang muncul di sana. Apa saja itu? Bisa jadi ada loneliness, rasa kesepian, ada kesedihan, ada kemarahan. Hal-hal ini bisa memicu, bahkan ada worry, perasaan risau. Ini yang kemudian bisa menggerakkan seseorang, bisa memicu seseorang kemudian akhirnya ekspresi keluarnya kemudian menjadi bosan. Sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat. Sebuah riset yang dilakukan pada tahun ini, pada pertengahan tahun ini, Wolf and Marterelli melakukan sebuah penelitian, dan kesimpulannya dari hasil riset ilmiah ini menunjukkan bahwa kebosanan atau boredom itu ada kaitan erat dengan penguasaan diri, self control. Jadi ada keterkaitan langsung antara self control, kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, dan kebosanan atau boredom.
riset-riset psikologis lainnya, riset-riset ilmiah yang dilakukan dalam 2 dekade terakhir juga menunjukkan bahwa kebosanan secara umum itu akan mempengaruhi perilaku, behavior seseorang. Saya akan mengutip beberapa hasil riset dalam 2 dekade terakhir ini yang menunjukkan korelasi atau keterkaitan antara kebosanan dan behavior, perilaku seseorang. Antara lain penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Eastwood dan timnya menunjukkan bahwa kebosanan punya korelasi kepada perilaku negatif. Perilaku negatif seperti apa saja itu? Antara lain sebuah riset yang dilakukan oleh Binema pada tahun 2004 menunjukkan ada keterkaitan bahwa kesehatan mental seseorang ada kaitannya dengan kebosanan, ada hubungannya di situ. Ketika orang mengalami kebosanan, maka akan mengalami penurunan atau low mental health. Kesehatan mentalnya jadi lemah. Bukannya itu saja. Sebuah penelitian yang lain pada tahun 1999 menunjukkan bahwa kebosanan juga dapat mengarah kepada perilaku yang kasar, violent. Bahkan pada tahun 2016 Goldstein melakukan penelitian dan hasilnya bahwa kebosanan juga bisa memicu seseorang kepada perilaku berjudi, gambling. Lalu kemudian pada tahun 2005 juga sebuah penelitian dilakukan oleh Hallett and Reed menunjukkan bahwa kebosanan menjadi salah satu faktor pemicu bunuh diri khususnya di antara orang-orang muda. Namun riset ini juga menunjukkan, riset-riset ilmiah ini memperlihatkan bahwa kebosanan tidak hanya menyebabkan hal-hal yang negatif, namun ada beberapa hal yang positif juga sebenarnya yang dipicu oleh kebosanan. Antara lain Van Tilburg dan Ego pada tahun 2017 melakukan riset dan menunjukkan bahwa salah satu dampak positif dari kebosanan itu bisa membuat seseorang lebih ke arah interaksi prososial. Karena kebosanan akhirnya seseorang kemudian mau melakukan aksi-aksi sosial. Atau Harris pada tahun 2000 melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa kebosanan sebenarnya juga bisa memicu kreativitas dalam diri seseorang. Dan hasil riset juga menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan akan kebosanan itu responnya berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang punya kecenderungan untuk menjadi bosan. Antara lain faktor gender, jenis kelamin itu bisa mempengaruhi. Riset yang dilakukan pada tahun 1990 yang dilakukan oleh Vodanovic dan Kass menunjukkan bahwa pria memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kebosanan dibanding wanita. Sebaliknya usia dalam penelitian dilakukan oleh Isaac Hesku pada tahun 2017 nampaknya usia tidak terlalu berpengaruh terhadap kebosanan. Dengan kata lain, baik itu anak-anak, remaja, orang muda, orang dewasa, bahkan yang orang lanjut usia memiliki potensi yang sama untuk mengalami kebosanan. Selain itu, riset juga menunjukkan bahwa kecenderungan mengalami kebosanan dari riset yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Mugen dan timnya menunjukkan bahwa kecenderungan mengalami kebosanan dan kemampuan pengendalian diri atau self-control itu memiliki korelasi dan keterkaitan secara langsung berdasarkan riset yang dilakukan 2 tahun lalu, tahun 2018. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan dari hasil riset ini bahwa seseorang yang cenderung mengalami kebosanan juga akan cenderung menunjukkan pengendalian diri yang lemah, low self-control. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai pengendalian diri, bicara mengenai perilaku, bicara mengenai behavior seseorang yang dijelaskan dari sisi psikologis sebagai dampak dari kebosanan, maka secara otomatis ini akan memiliki kaitan langsung juga dengan kondisi kerohanian seseorang, pertumbuhan spiritualitas seseorang. Itu sebabnya kita akan melihat bagian yang kedua.
yaitu kebosanan kita lihat dari sisi spiritual. Karena hasil riset-riset ilmiah ini menunjukkan bahwa ada kaitannya antara kebosanan dengan perilaku, dengan behavior, bahkan berkaitan dengan pengendalian diri. Nanti kita akan melihat Alkitab berbicara banyak mengenai pengendalian diri. Alkitab berbicara banyak mengenai perilaku-perilaku, sikap dan tindakan kita. Dan bagaimana kita melihat kebosanan ini dari sisi ini melalui lensa spiritual. Mengutip seorang filsuf dan teolog dari abad ke-19, dia dari Jerman, yaitu Soren Kierkegaard, menyatakan demikian. Boredom is the root of all evil. Kebosanan adalah akar dari semua kejahatan. Kalau begitu pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudari mungkin berpikir, apakah berdosa kalau orang bosan? Kebosanan itu sendiri bukan dosa. Saya mau menegaskan itu. Kebosanan itu sendiri bukan dosa, itu adalah emosi yang lumrah kita jumpai. Namun jika dibiarkan, kebosanan itu akan mempengaruhi perilaku kita. Sebagaimana penelitian-penelitian ilmiah yang sudah saya sebutkan di awal tadi menunjukkan bahwa kebosanan itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi kebosanannya sendiri bukan dosa. Namun hasil dari kebosanan itu yang mempengaruhi perilaku, jika kita tidak hati-hati mempengaruhi pilihan-pilihan kita, mempengaruhi sikap dan tindakan kita, maka perilaku, sikap dan tindakan kita itu yang kemudian bisa menjadi berdosa. Yang akarnya pada mulanya dipicu oleh kebosanan. Misalnya tadi hasil-hasil riset yang sudah saya sebutkan tadi antara lain perjudian, tindakan yang kasar, yang antara lain punya korelasi dengan kebosanan, yang kemudian itu bisa mempengaruhi sikap dan tindakan kita pada akhirnya. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menghadapi, mengatasi, atau bahkan preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan kita menjadi bosan. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, keterbatasan ruang gerak kita, keterbatasan kita beraktivitas itu punya potensi yang sangat besar untuk membuat kita menjadi bosan. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa untuk mengatasi kebosanan maka diperlukan reorientasi dari cara kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Untuk kita meresponi, mengatasi kebosanan, menghadapi kebosanan, atau bahkan mengantisipasi sebelum kebosanan itu muncul, maka hal yang pertama yang perlu kita ingat adalah kita perlu melakukan reorientasi cara pandang kita dalam kita melihat kehidupan kita, aktivitas kita hari lepas hari dalam apapun yang kita lakukan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan melihat landasan Alkitab terkait hal ini. Kalau bicara mengenai reorientasi sebagai dasar bagi kita untuk mengantisipasi kebosanan sebelum dia muncul, atau kalau kebosanan itu sudah muncul, bagaimana kita mengatasinya dengan melakukan reorientasi. Pertanyaannya, reorientasi seperti apa yang perlu kita lakukan sebagai penolong bagi kita dalam menjalani hari-hari kita, sehingga kita bisa terhindar dari kebosanan atau kita bisa mengatasi kebosanan ketika dia muncul. Saya akan mengutip dua bagian teks dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru yang akan menolong kita ketika berbicara mengenai reorientasi di sini dalam cara kita menjalani aktivitas kita, kehidupan kita hari lepas hari. Dua bagian teks ini akan menolong kita untuk melakukan reorientasi. Yang pertama kita akan melihat dari Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-10. Dan kebenaran yang sama kembali ditegaskan, dinyatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23. Dua nats ini, dua bagian kebenaran ini sebenarnya menekankan prinsip yang sama. Dan kebenaran ini yang akan menjadi penuntun bagi kita dalam kita melakukan reorientasi untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi kebosanan
yang muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama kita melihat Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di tempat masing-masing, di rumah masing-masing akan membaca bersama-sama dengan saya ayat-ayat ini. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 dan juga Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23. Untuk itu saya akan mengundang Bapak Ibu saudara-saudari di rumah masing-masing akan berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Kita baca ayat-ayat ini dengan bersuara supaya mata kita melihat teksnya, membaca teksnya, telinga kita mendengar suara kita sendiri. Bapak Ibu tidak hanya mendengar suara saya yang membacakan teks firman Tuhan ini, namun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian juga membacanya sehingga telinga kita mendengar suara kita sendiri membacakan teks firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran itu akan masuk dan meresap dalam hati dan pikiran kita. Kita baca bersama-sama Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Selanjutnya kita membuka dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23. Kita sekali lagi akan membaca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23. Ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berbahagia dan diberkati orang yang membaca, mendengar, dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa duduk kembali. Kalau kita melihat dari teks ini, jika kita menyimak secara khusus nats yang ada dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, kemudian kebenaran yang sama dinyatakan kembali dengan jauh lebih spesifik lagi dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23 tadi, maka di sini kita bisa melihat paling tidak ada 3 prinsip dasar. Ada 3 prinsip dasar yang akan menolong kita dalam melakukan reorientasi dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup kita hari lepas hari. Sehingga dengan melakukan reorientasi ini akan menolong kita mengantisipasi munculnya kebosanan dengan melakukan tindakan preventif, atau bahkan ketika kebosanan itu sudah muncul, kita mengatasinya dengan reorientasi ini. 3 prinsip dasar dari nats yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, prinsip dasar yang pertama kalau kita melihat dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 bagian A, di situ mengingatkan kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Perhatikan di situ frase yang pertama atau 2 kata yang pertama, segala sesuatu. Bagian ini, saya suka dengan bagian ini karena ini berbicara mengenai apa? Natur dari kehidupan kita. Karena bagian ini menekankan tentang natur kehidupan kita yang tak terduga. Karena kehidupan ini seringkali ada hal-hal yang tidak terduga, maka di sini Pengkhotbah mengingatkan kita segala sesuatu. Dengan kata lain, entah itu yang sudah kita tahu akan terjadi, sesuatu yang sudah kita rancangkan, sesuatu yang sudah kita rencanakan, atau sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Itu masuk dalam kategori ini, segala sesuatu. Itu adalah natur kenyataan hidup yang kita jumpai. Pada bagian ini kita perhatikan di sini, tidak peduli seberapa baik rancangan perencanaan kita, antisipasi kita, persiapan-persiapan kita dalam kita menjalani hari-hari kita, selalu akan muncul hal-hal tak terduga. Oleh sebab itu Pengkhotbah mengingatkan apapun, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita hadapi, kita harus melakukannya. Nanti kita akan melihat pada bagian selanjutnya, yaitu dalam Kolose 3 ayat 17 kembali menegaskan
agar kita merengkuh setiap hal yang datang dan menghadapinya, menghandlenya, menanganinya sebaik mungkin yang kita bisa, bukan menghindarinya atau bukan mengabaikannya atau bukan kemudian menjadi terhempaskan oleh kenyataan itu, apalagi sesuatu yang unpredictable yang tidak kita duga itu akan muncul. Namun apapun itu, dalam Kolose 3 ayat 17 mengingatkan kepada kita, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Prinsip dasar yang pertama di sini mengingatkan kepada kita, lakukan, hadapi apapun yang datang. Jangan gentar, maju tak gentar. Ya, hadapi segala sesuatu, apapun yang Tuhan izinkan. Bukankah prinsip yang kita yakini, kebenaran teologis yang kita yakini dalam hidup kita, bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Itu berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari pengetahuan dan kendali Allah. Oleh sebab itu, apapun yang dibawa oleh kehidupan di kehadapan kita, mari kita hadapi, kita tangani itu. Sehingga dengan demikian ada gairah di dalamnya. Hari lepas hari. Entah itu hal-hal yang memang kita sudah rencanakan atau hal-hal yang tak terduga. Kita tetap bergairah untuk melakukannya. Lalu kemudian prinsip yang kedua. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 bagian B yang sudah kita baca tadi. Mengingatkan kita, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Pada bagian A mengatakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kamu lakukan. Segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita. Segala sesuatu yang dijumpai. Dalam bagian A tadi dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Lalu kemudian prinsip yang kedua ini mengingatkan, bukan sekedar mengerjakannya asal-asalan. Tapi dalam bagian B di sini, dalam pasal 9 ayat 10 bagian B mengingatkan, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan 3/4. Namun di sini dalam ayat yang ke-10 bagian B menegaskan, Pengkhotbah mengingatkan kepada kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tenagamu. Ini bicara mengenai apa? Pengkhotbah sedang mengingatkan kita, bicara mengenai passion, gairah, semangat di dalam apapun yang kita lakukan, baik itu yang sudah direncanakan maupun yang tak terduga muncul. Hadapi semuanya dengan gairah, dengan semangat, kerjakan semuanya dengan passion. Karena apa? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tadi, kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan sebenarnya. Di sini kita melihat bagaimana gairah, passion ini menjadi sesuatu yang penting. Mengapa? Riset ilmiah yang sudah saya jelaskan di awal tadi menunjukkan bahwa kebosanan itu muncul. Salah satu pemicu munculnya kebosanan itu karena pudarnya gairah, passionnya menurun. Karena pudarnya gairah, maka kebosanan muncul pada akhirnya. Ketika kenyataan-kenyataan hidup datang dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang kita terima dari Roh Kudus, mari kita menghadapinya dengan bergairah. Walaupun nampaknya sulit, menekan, namun justru ketika kita menjadi bergairah karena kita tahu kalau Tuhan izinkan itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita melewati pengalaman-pengalaman itu. Yang pertama, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Roh Kudus, penolong ilahi, Parakletos itu akan menopang kita, menyertai kita melewatinya. Dan bukan hanya itu saja, jika Tuhan izinkan itu, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Semuanya ada dalam kendali dan pengetahuannya sendiri. Kita memperhatikan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 bagian B di sini tidak mengatakan, kalau dalam ayat 10 bagian B itu mengatakan kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Saya tidak menemukan di situ ada pernyataan seperti ini. Tidak ada di situ bahwa kerjakan dengan sekuat tenagamu jika engkau menyukainya. If you like it, do it. Tidak begitu. Di sini juga tidak menyatakan kerjakan dengan sekuat tenagamu jika engkau menikmatinya. If you enjoy it, do it. Tidak begitu. Tidak juga dikatakan bahwa kerjakan dengan sekuat tenagamu jika mereka memperlakukanmu dengan baik.
Apakah kita harus menunggu seseorang memperlakukan kita dengan baik, meresponi dengan baik, baru kemudian kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik, dengan bergairah, dengan bersemangat? Jangan lupa, nats ini justru mengingatkan kepada kita, kerjakan dengan sekuat tenagamu meskipun engkau merasa tidak ingin melakukannya. Aduh, males. Tapi di sini dikatakan apapun yang ditemukan tanganmu, kerjakan itu, dan bukan asal kerjakan, tapi kerjakan dengan gairah, kerjakan dengan sekuat tenaga. Di sini juga mau menegaskan kepada kita bahwa semua yang kita kerjakan, bukan hanya sebagian, semua yang kita kerjakan ketika kita melakukannya, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka semuanya itu endingnya pada akhirnya bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Bukankah hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan? Itu bukan hanya dalam hal-hal yang kita suka untuk lakukan, termasuk dalam hal-hal yang kita sebenarnya kurang senang melakukannya. Namun jika Tuhan membawa itu ke tangan kita untuk kita hadapi dan kita kerjakan, kerjakan dengan bergairah demi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Kolose 3 ayat 23 kembali menegaskan hal ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip dasar yang ketiga, kita temukan kembali pada bagian terakhir dari pasal 9 ayat 10c dari pengkhotbah ini. Dalam pasal 9 ayat 10c mengingatkan kepada kita, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari perjalanan hidup kita itu kemana. Ayat ini memang cukup sering dikutip, namun bagian yang awal-awal saja. Ayat 10a dan b, kadang-kadang yang bagian terakhir ini, kalimat yang terakhir ini, ayat 10 bagian C ini kadang-kadang terlewatkan. Terlewatkan begitu saja. Mengapa? Karena kita tidak suka bicara mengenai kematian. Karena pada bagian C ini mengingatkan kepada kita kemana pada akhirnya. Setelah semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan dengan bergairah, semua yang Tuhan bawa ke tangan kita untuk kita lakukan, entah kita suka atau kita tidak suka, entah kita nikmati atau tidak kita nikmati. Setelah semua itu kita lakukan, kemana akhirnya ending perjalanan kita? Kita akan masuk ke dalam kekekalan. Kematian. Hari-hari ini bicara mengenai kematian, kita menjadi lebih akrab dengan itu. Kita menjadi lebih familiar dengan itu. Karena kenyataan yang ada di sekeliling kita. Pandemi yang ada di sekeliling kita. Hari-hari kita melihat, kita mendengar, kita membaca berita-berita yang ada di sekeliling kita, update mengenai data-data korban dari pandemi ini. Itu bukan sekedar angka-angka dan statistik jumlah kematian. Itu bicara mengenai seseorang yang telah mencapai akhir dari perjalanannya, yaitu ayat 10 bagian C. Orang-orang yang sudah mengakhiri pertandingannya. Orang-orang yang sudah tuntas mengerjakan apa yang Tuhan taruh di tangannya untuk dikerjakan. Mungkin kalau kita hanya melihat angka-angka itu muncul, kita melihat hanya sekedar angka dan statistik. Namun akan berbeda kalau di dalam angka dan statistik itu ada orang-orang yang kita kenal. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, orang-orang kita sayangi, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, masuk dalam angka-angka statistik korban kematian karena pandemi. Informasi-informasi itu seharusnya bukan membuat kita menjadi semakin patah semangat, yang kemudian akhirnya membuat kita menjadi emosinya menjadi tidak stabil, akhirnya menjadi bosan. Jangan lupa tadi saya di awal menyinggung dari sisi psikologis, kesedihan, kemarahan, itu bisa memicu munculnya kebosanan. Perasaan risau, worry. Risau dengan kondisi ekonomi, finansial, risau dengan kondisi kesehatan, risau dengan masa depan keluarga,
itu adalah bahan-bahan dasar munculnya kebosanan, boredom. Berdasarkan penelitian ilmiah secara psikologis yang sudah saya ungkapkan di awal tadi. Namun prinsip yang ketiga ini mengingatkan kepada kita, jangan kehilangan orientasi kita bahwa setelah semua yang kita kerjakan dengan bergairah, semua hal yang Tuhan bawa ke dalam tangan kita, akhir hidup kita tidak akan di situ saja. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kekekalan. Kalau kita ingat bahwa kita akan masuk ke dalam kekekalan dan waktunya bisa datang kapan saja, maka pada hari ini dalam apapun yang kita kerjakan, dalam apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi bergairah. Karena gairah itulah, semangat itulah, passion itulah dalam melakukan segala sesuatu yang kita hadapi pada hari ini. Pada saat yang sama itu menjadi obat, itu menjadi penangkal virus kebosanan masuk dan mengkontaminasi kehidupan kita. Sehingga kita melihat di sini pada bagian akhir, saya mau mengingatkan kita kembali merujuk kepada riset hasil penelitian yang sudah saya kutip tadi yang dilakukan oleh Wolf dan Mortarelli, bahwa kebosanan dan penguasaan diri, self control itu dua hal yang saling terhubung, ada keterkaitannya. Riset yang dilakukan pada pertengahan tahun ini, tahun 2020. Itu bicara mengenai apa? Mengingatkan kita pada Galatia pasal 5 ayat yang ke-23. Bagaimana kita menghubungkan sisi psikologis ini dan sisi spiritual. Bicara mengenai kebosanan dilihat dari sisi psikologis dan sisi spiritual, saya mau tutup dengan ayat ini, dengan bagian ini. Dalam Kolose 5 ayat 23 di situ berbicara mulai ayat 22, berbicara mengenai apa? Buah roh. Dan ayat 23, penguasaan diri, self control. Itu adalah bagian dari buah roh. Itu adalah elemen dasar yang menjadi bagian dari buah roh. Dengan kata lain, kalau kita membiarkan kebosanan itu menggerogoti kehidupan kita, maka pada saat yang sama buah roh ini akan terdampak pada akhirnya. Bukankah menjadi kerinduan kita bahwa buah roh itu akan muncul dalam kehidupan kita? Khususnya dalam ayat yang ke-23 dari Galatia 5 ini. Yaitu bicara mengenai self control, pengendalian diri. Namun pengendalian diri akan terganggu, akan terkontaminasi. Salah satunya jika virus kebosanan ini memenuhi kehidupan kita. Kita biarkan dia berlama-lama bercokol dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, di mana situasi dan kondisi ini memang sangat potensial untuk memunculkan kebosanan dalam diri kita. Namun kebenaran firman Tuhan menjadi pengingat bagi kita. Reorientasi. Setiap hari kita mereorientasi cara pandang kita, sikap kita, perspektif kita, paradigma kita terhadap segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita. Dengan cara apa kita mereorientasinya? Dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi dinyatakan, antara lain dinyatakan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 tadi, dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-23. Itu menjadi penolong, penuntun bagi kita setiap hari untuk kita mereorientasi cara pandang kita terhadap hidup ini. Dengan demikian kita menangkal virus-virus kebosanan itu akan menggerogoti kehidupan kita. Karena sekali lagi saya mengulangi, kebosanan punya kaitan secara langsung dengan perilaku, behavior, sikap, tindakan kita, termasuk pengendalian diri yang adalah buah roh. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita untuk kita melangkah hari lepas hari dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan berdoa untuk menutup. Bapa di sorga, kami membawa diri kami di hadapan Tuhan. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang mengenal diri kami, Engkau mengenal hati kami,
Bahkan jauh lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Jauh lebih dari kami mengenal hati kami sendiri. Semuanya tersingkap di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tahu situasi dan kondisi yang sedang kami lewati dan kami hadapi pada hari-hari ini. Kami hanya bergantung penuh kepada-Mu saja ya Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri Roh Kudus yang akan menuntun langkah-langkah kami. Mampukan kami untuk hari lepas hari, mampu untuk mereorientasi perspektif kami, cara pandang kami, paradigma kami terhadap kenyataan-kenyataan hidup yang kami hadapi hari lepas hari. Ada banyak hal di luar prediksi kami, ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini di luar dari apa yang kami harapkan. Namun kami tahu kepada siapa kami menaruh pengharapan kami. Kami tahu kepada siapa kami menaruh kepercayaan kami, yaitu kepada Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah gagal, yang mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami agar virus kebosanan ini jangan sampai kemudian menggerogoti hidup kami, menggerogoti hati kami, sehingga pada akhirnya mempengaruhi perilaku kami, mempengaruhi sikap dan tindakan kami, bahkan kemudian mempengaruhi spiritualitas kami, mempengaruhi kerohanian kami, perjalanan iman kami. Terpujilah Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Sebelum kita menyambut perjamuan kudus tersebut, mari kita mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita semua. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28, Rasul Paulus menulis seperti ini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Allah menghimbau kepada kita untuk melakukan uji diri sebelum kita mengambil unsur-unsur perjamuan kudus. Apa yang dimaksud dengan uji diri di sini? Di sini maksudnya adalah kita melakukan introspeksi diri. Kita menilai diri sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah cukup baik? Ataukah kurang baik? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mari pada kesempatan ini kita ambil waktu untuk mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita juga mau melakukan uji diri secara horizontal. Apakah di dalam diri kita sebagai manusia ada akar kepahitan, ada kebencian, ada rasa tidak suka yang kita tujukan kepada saudara-saudara seiman kita. Jika itu ada, sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jikalau Anda punya akar kepahitan, biarlah Anda boleh berkata, aku mau belajar mengampuni, sama seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk uji diri. Bapa di surga, inilah kehidupan kami. Kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengetahui segala sesuatu tentang diri kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dosa-dosa yang kami perbuat dengan pikiran kami. Dosa-dosa yang kami perbuat dengan perkataan kami. Dosa-dosa yang kami perbuat dengan perilaku kami. Dosa-dosa yang ada dalam motivasi-motivasi kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah darah-Mu yang kudus menyucikan dan melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Demikian juga, jikalau kami memiliki akar kepahitan, kebencian, ketidaksukaan kepada saudara-saudara seiman, ya Tuhan, ampuni kami. Berikan kepada kami hati seperti hati-Mu. Hati yang sanggup untuk senantiasa mengampuni dan mengasihi.
Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami yang terbentang di hadapan-Mu. Dengan segala kekurangan dan kesalahan kami, sekali lagi kami mohon Engkau mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami dan melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kini saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga atau salah satu dari antara Anda untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus. Jika semuanya sudah siap, kini angkatlah hosti atau roti dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah perkataan dari firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memakannya. Kini siapkan anggur. Dan kemudian angkatlah dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah kata firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Kini mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia mati bagi kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Kau mati bagi kami. Terima kasih oleh karena kematian-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendapat pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami boleh memiliki masa depan yang gemilang bersama-Mu di dalam kekekalan nanti. Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu yang luar biasa itu. Pada hari ini kami juga diingatkan akan apa kata firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ya Tuhan, pada hari ini
kami membawa rekan-rekan kami. Bahkan mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini ambil bagian di dalam perjamuan kudus sedang sakit, kurang sehat. Tuhan, biarlah kami boleh mengalami kebenaran firman Tuhan ini secara pribadi dalam kehidupan kami. Oleh bilur-bilur Yesus, kami boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa dari peristiwa di atas Kalvari. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan saya, Bapak Pendeta Posukaloke, yang telah menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan pelayanan beliau. Dan pada saat ini, sebelum kita menutup ibadah ini, saya ingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa berdoa dalam saat-saat di mana kita diizinkan oleh Tuhan melalui hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Hari-hari di mana kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Saya teringat perkataan dari seorang yang bernama E.M. Bounds. Seorang yang terkenal karena doa-doanya, seorang yang banyak menulis buku-buku tentang doa. Dia berkata seperti ini, Allah mendengar doa. Allah memperhatikan doa. Allah menjawab doa-doa. Dan Allah akan memberi jalan keluar melalui doa-doa. Mari kita terus berdoa, karena kita tahu bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab doa-doa kita, dan sekaligus menyediakan jalan keluar bagi persoalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang sudah berlangsung dengan baik. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, kiranya mereka senantiasa dilindungi, keluar dan masuk mereka, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bertemu, Tuhan lindungi, sehingga kami semua Tuhan tidak akan terpapar COVID-19. Kami juga tidak akan terpapar penyakit-penyakit yang lain. Kami juga berdoa supaya kami diberkati dengan melimpah di masa pandemi ini. Kami berdoa supaya tidak ada satupun dari jemaat El Roy yang mengalami kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi online. Tuhan beri kepada mereka kesabaran, beri kepada mereka kesehatan, beri kepada mereka kerajinan, sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami.
Biarlah kami boleh senantiasa menghayati penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini jemaat El Roy, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa bersama-Mu. Biarlah penyertaan dari Tuhan Yesus bersama-Mu. Biarlah pimpinan, biarlah kuasa dari Roh Kudus bersama-Mu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.